akan menyulitkan lawannya. Timnas Indonesia tim kuda hitam di babak 16 besar Piala Asia. Usai lolos ke fase gugur, Timnas Indonesia kembali cetak sejarah dan rekor baru se-Asia di Piala Asia 2023. Target Sintayong tercapai di Piala Asia. Sesuai perjanjian, Ketua Umum PSSI akan kontrak penuh Sintayong sampai tahun 2027. Baru kali ini terjadi. Media Malaysia viralkan kelolosan Timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia 2023. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Penggawa Timnas Indonesia Adam Alis benar-benar tidak menyangka skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab ternyata Adam Alis sudah mengemas kopernya untuk pulang ke tanah air. Ya, Adam Alis awalnya tampak pesimis Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar usai dikalahkan Timnas Jepang dengan skor 1-3. Harapan Timnas Indonesia untuk lolos sebagai peringkat ketiga terbaik sangatlah kecil. Ya, skor 1-1 menjadi hasil akhir dari laga Kyrgyzstan kontra Oman, sekaligus membuat Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah lolos ke 16 besar Piala Asia. Awalnya banyak yang tidak menyangka Timnas Indonesia ternyata benar-benar berhasil lolos ke 16 besar, karena memang peluangnya sangat tipis. Adam Alis termasuk di antara salah satu pihak yang ragu. Terbukti Adam Alis ternyata sudah mengemas kopernya untuk pulang ke Indonesia. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Stories Adam Alis. Kendati demikian, Adam Alis mengaku sangat bahagia. Ia yang sempat pesimis pun berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia kini mencetak sejarah baru di Piala Asia 2023 usai berhasil lolos ke babak 16 besar. Tidak hanya skuad Garuda, ada 3 negara lain yang juga menorehkan catatan serupa. Sukses ini membuat Indonesia mencatat sejarah baru. Tim Merah Putih pertama kalinya bisa maju ke babak fase gugur Piala Asia. Pada 4 edisi sebelumnya yakni tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan tahun 2007, Indonesia selalu mentok di fase grup. Setelah sempat absen 16 tahun, Indonesia kembali dan bisa langsung ke 16 besar. Tak cuma Timnas Indonesia yang berbahagia, sebab ada negara lain yang menorehkan catatan yang serupa. Mereka adalah Suriah, Palestina, dan juga Tajikistan. Suriah sedianya menjadi tim yang sudah langganan Piala Asia dengan 7 kali partisipasi sejak tahun 1980. Namun Suriah belum pernah ke babak 16 besar usai mentok di fase grup. Kemudian ada Palestina yang juga mencatatkan sukses serupa. Singa Kanaan mampu finish ketiga di grup C dengan 4 poin di bawah Iran dan Uni Emirat Arab. Palestina finish kedua di klasemen peringkat ketiga terbaik sehingga berhak lolos ke babak 16 besar. Dan terakhir adalah Tajikistan yang sedianya baru menjalani debutnya di Piala Asia. Tajikistan langsung lolos ke 16 besar berstatus runner up grup A dengan koleksi 4 poin di bawah Qatar. Selain lolos ke fase gugur untuk kali pertama di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia punya catatan impresif. Tim asuhan Sintayong itu lolos sebagai tim terendah di ranking FIFA yang lolos ke babak 16 besar. Tim dengan ranking FIFA tertinggi yang tidak lolos adalah Oman yang berada di posisi 74 dunia. Setelah itu ada Cina di posisi 79 dunia, Vietnam di posisi 94, dan Kyrgyzstan di posisi 98. Timnas Indonesia memulai Piala Asia 2023 dengan berada di ranking FIFA 146 dunia. Di atas Indonesia ada Thailand yang berada di posisi 113 dunia dan juga Tajikistan yang menduduki posisi 106 di ranking FIFA. Selain tim dengan ranking FIFA terendah, Timnas Garuda juga lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai tim dengan skuad termuda dalam turnamen. Berdasarkan data Transfermarkt, Timnas Indonesia merupakan tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 di usia 22,5 tahun.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong selalu mengatakan skuad Garuda tidak memiliki banyak pengalaman saat tampil di Piala Asia 2023. Namun Sintayong bangga kerja keras Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan terbayar setelah lolos ke 16 besar. Benarkah Sintayong resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga tahun 2027 setelah timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Seperti diketahui bersama, timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah pada Kamis malam kemarin dengan berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia. Rencananya, di 16 besar Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Laga itu sendiri akan dilangsungkan pada hari Minggu, 28 Januari 2024 esok. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Sintayong resmi mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI setelah mencetak milestone yang satu ini? Potensi ini sangat terbuka. Ketika timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama grup D, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yakni mempertahankan Sintayong hingga kontraknya berakhir pada bulan Juni 2024. Namun Erick Thohir mengatakan Sintayong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 jika beberapa target berhasil dicapai. Target yang diberikan PSSI kepada Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan timnas Indonesia U23 ke fase gugur Piala Asia U23 2024 yang akan digelar medio bulan April 2024. Sejauh ini satu target sudah tercapai, yakni lolosnya timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia. Jadi apakah Sintayong akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga tahun 2027? Saya support penuh. Dan sesuai dengan kesepakatan, Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 lolos dari fase grup, bahkan ke 8 besar, bukan tidak mungkin mandatory mendapat perpanjangan sampai 2027. Jelas Erick Thohir. Dengan kata lain, saat ini tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang kontrak Sintayong bersama timnas Garuda. Media asal Malaysia Makan Bola tampak terpukau dengan keberhasilan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru bagi Garuda karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke fase gugur. Skuad timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC. Skuad pelatih Sintayong berhasil lolos babak penyisihan grup setelah masuk dalam 4 negara peringkat ketiga terbaik bersama Suriah, Palestina, dan Yordania. Tulis Makan Bola.